Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika primer. Pada pertemuan ini kita masih akan membahas tentang polinomial atau suku banyak. Kita akan belajar tentang suatu teorema yang akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal mengenai polinomial. Langsung saja kita mulai pembahasan kita. Oke, kalian bisa lihat ini adalah gambar apa? Gambar dari sebuah roller coaster. Tentunya itu yakin kalian sebagian besar sudah tahu ya. Ini adalah sebuah roller coaster. Mungkin juga kalian sudah pernah menaiki wahana ini. Dan coba kalian perhatikan bentuk dari roller coaster ini. Ya, ini membentuk suatu kurva. Nah, kurva polinomial. Nah, untuk mendesain suatu roller coaster itu juga menggunakan konsep polinomial ini. Bisa kalian lihat juga, misalkan roller coaster bentuknya kayak gini nih. Nah, ini misalkan keretanya ya, yang dia bergerak dari sini ke sini gitu ya. Dan kalau kita gambarkan menjadi suatu grafik, jadi kayak gini. Ini adalah suatu kurva dari polinomial, yang persamanya adalah ini. Nah, apa hubungannya sama pembelajaran kita hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang rumus jumlah dan juga hasil kali dari polinomial yang derajat utamanya itu 3. Ya, dan derajat utama 2 sudah pernah dipelajari dulu saat SMP. Nah, bagaimana kalau untuk derajat utamanya itu 4 atau 5 atau seterusnya sampai n misalnya? Apakah ada rumus jumlah atau hasil kalinya? Apakah sama seperti yang 2 dan 3? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langsung kita mulai saja. Coba kalian perhatikan kembali, ingat lagi nih. Dulu di persamaan kuadrat, rumus jumlah dan hasil kali itu seperti apa? Ini bentuk umumnya kan? Dan misalkan akar-akar itu adalah X1 dan X2 misalnya. Maka kode jumlah adalah ini dan kode kali adalah ini. Betul ya? Nah, kalau persamaan kubik gimana? Kemarin sudah kalian pelajari tuh. Ini bentuk umumnya. Kalau di jumlah, maka sama nih. Nah, ini sama nih. Ketika akar-akarnya dijumlah, itu bisa dirumuskan menjadi min B per A. Dan ini hasilnya adalah juga sama, min B per A. Kalau dikali X1, X2, X3, apakah dikali hasilnya juga C per A? Tidak. Nah, kalian lihat, ternyata kalau dikali, ya kalian sudah pelajari ya kemarin, kalau kita kalikan 2 di antara 3 akarnya, baru dia C per A kan, lalu kita jumlah. Nah, kalian bisa lihat nih karakteristiknya di sini. Ini cuma ada 2 akar, dikalikan C per A. Ini juga ada C per A kan? Nah, C per A ini juga dia merupakan penjumlahan dari perkalian 2 di antara 3 akarnya ya. Kalau ini jadi C per A itu identiknya dengan apa? Dan perkalian 2 akar, ini 2 akar. Karena akarnya cuma 2, jadi cuma ini aja, 2 akar. Karena akar 3, jadi setiap 2 dari akarnya, X1, X2 dengan X1, X3 dengan X2, X3 itu dijumlah, baru hasilnya akan C per A kan. Nah, lalu gimana kalau tiga-tiganya dikali? Itu adalah yang min D per A. Apa karakteristiknya? Ini ketika semuanya kita kalikan, C per A. C ini adalah konstantanya, ya kan? Ini ketika semua dikalikan, apakah benar ini adalah konstantanya? Betul, konstantanya ya kan? Cuman tandanya negatif. Kenapa? Karena kan positif, negatif, ya. Setelah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari dua hal ini, bagaimana kalau kita mau mendapatkan rumus atau persamaan untuk yang pangkat 4? Apakah bisa menggunakan ini? Nah, bisa kalian lihat nih, ketika semua dijumlahkan min B per A. Ini juga sama, min B per A. Artinya, kalau untuk yang di pangkat 4, akarnya ada 4 kan? Kalau misalkan kita jumlahkan akarnya, berarti dia juga hasilnya min B per A, ya kan? Misalnya kita di sini ya. Di sini kan ada X1, X1 ditambah dengan X2, misalnya akar-akarnya dari X1, X2, X3, X4 ya. Tambah X4, berarti hasilnya adalah min D per A, ya kan? Nah, kalau misalkan dikali, coba dikali lihat. Ini selanjutnya adalah C per A. C per A adalah perkalian 2 di antara beberapa akarnya itu. Berarti ini juga sama, C per A itu penjumlahan dari perkalian 2 akarnya. Berarti X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah 1 dikali X4, ya kan? Ditambah yang belum apa?
Selanjutnya, X3 dikali X4. Ini adalah C per A, ya kan? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya habis nih kalau di kuadrat. Kalau di kubik ada lagi perkalian 3 akarnya, yaitu yang ini. Ya kan? Apakah yang D ini menandakan perkalian 4 akarnya? Bukan, ya kan? Tadi perkalian semua akarnya adalah konstantanya, berarti bukan yang D kan? Nah, D ini adalah perkalian 3 akarnya. Berarti ini kan X1, X2, X3, X1, X2, X4, ya kan? Lalu yang selanjutnya adalah X2, X3, X4, kan? Ini adalah min D per A. Nah, sekarang perkalian 1, perkalian 2, 3, berarti selanjutnya ya X2, X3, X4. Berarti adalah tadi apa kalau yang semuanya dikalikan konstanta, yaitu E, ya kan? E per A, positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah rumus untuk yang polinomial derajat 4. Sekarang gimana kalau derajatnya banyak, 5, 6, sampai N? Bisa nggak rumuskannya? Berarti kalau untuk dijumlahkan, X1, X2, tambah X2, tambah X3, sampai Xn, dia berarti pasti juga sama ya, B per A, ya kan, sampai Xn. Nah, habis satu nih, satu unsur yang dikalikan di sini. Selanjutnya adalah yang 2, X1 kali X2, X1 kali X3, sampai ini ya, sampai N ya, sampai Xn-1 dikali Xn. Itu juga sama kan, yang perkalian 2 ini adalah C per A, gitu kan. Dan seterusnya ya, ada yang perkalian ininya 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai kita nggak tahu kan polinomial yang mau kita selesaikan itu berderajat berapa. Berarti yang paling ujung pasti adalah perkalian semua akarnya kan, yaitu X1 sampai Xn, X1 kali X2 kali X3 kali X4 sampai Xn adalah konstanta per A, ya kan. Nah, konstantanya kita nggak tahu juga nih berapa, apakah sampai Z atau lebih mungkin. Nah, makanya kita simbolkan dengan misalkan adalah A0. Kenapa A0? Karena polinomial kita tuliskan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, gitu kan. Nah, ini yang kita barusan diskusikan ini itu merupakan suatu teorema yang dinamakan dengan teorema Fier. Ya, definisinya seperti ini, bunyi teoremanya seperti ini. Jika X1 sampai Xn itu adalah akar dari polinomial ini, kita perumum polinomialnya menjadi seperti ini, maka berlaku ini ya, min D per A. Di situ min B-nya apa? Yaitu AN-1 kan, di situ koefisiennya diperumum. Ini AN, ya kan, C per A, yaitu AN-2 per AN, ya kan. Nah, di sini konstanta nih, A0 per, ini kan, AN, A0 per AN. Nah, sekarang kenapa di sini ada tanda negatif 1 pangkat N? Ayo. Karena di sini ini kan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kita kan nggak tahu nih ini ujungnya berapa ya, karena kan kita ini rumus umum kan. Kalau ini udah jelas, ini di bagian D kan, yang kedua, ini juga 3, jelas jadi positif. Nah, ini yang paling ujung, kita belum tahu sampai berapa ya kan. Makanya kita kasih ini negatif 1 pangkat N, yang artinya kalau misalkan N-nya misalkan pangkat 2 tuh, berarti positif kan? Berarti di sini nanti hasilnya positif seperti tadi yang pangkat 2 C per A, positif kan? Dikalikan semuanya. Pangkat 3 tadi, 1 kali X2 kali X3, min D per A. Nah, coba kalau N-nya pangkat 3, min 1 pangkat 3 negatif kan? Nah, berarti hasilnya negatif. Pangkat 4, berarti positif. Bener nggak tadi? X1, X2, X3, X4, D per A, benar positif. Gitu ya. Jadi N ini adalah derajat ya, derajat utama ya, derajat utama. Ya. Nah, ini adalah teorema Fier. Jadi nanti akan sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polinomial. Seperti apa contohnya? Jadi di sini ada sebuah polinomial yang bisa kalian lihat di situ. Dan katanya akar-akarnya itu ada 4 dan semuanya real. Terus akar-akarnya membentuk suatu barisan aritmatika katanya gitu.
kita diminta menentukan nilai-nilai n yang mungkin. Nah, kita selesaikan di sini ya, penyelesaian. Nah, di sini kita misalkan dulu akar-akarnya, katanya kan ada 4. Kita misalkan dulu nih, misalkan akar realnya dari polinomial itu misalnya berapa? X1 sampai X4 saja ya, adalah X1, X2, X3, X4. Lalu katanya akar-akar membentuk barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu yang kayak gimana? Barisan aritmatika itu barisan yang selisih atau bedanya itu sama gitu ya antar setiap sukunya gitu ya. Barisan aritmatika selisih atau bedanya sama. Seperti apa contoh bilangannya? Bedanya itu sama gitu ya, bedanya sama gitu ya maksudnya ya. Selisih atau bedanya sama. Contohnya itu misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa ini termasuk barisan aritmatika? 1 ke 2 selisihnya 1, ya kan? 3 ke 2 selisihnya berapa? 1. Ini 1. Nah, ini namanya itu selisih atau bedanya. Ya. Selisihnya sama kan? Semuanya 1. Nah, maka barisan ini disebut juga barisan aritmatika. Nah, sekarang misalkan kita mau membuat bentuk umum nih barisan aritmatika. Nah, bentuk umumnya ada berbagai macam ya. Misalkan kita mau 2 ini jadi A misalnya, kita sebut sebagai A. Hanya bisa diganti dengan berapapun. Berarti sebelum A, maka 1, sebelum 2, maka 1 kan. 1 itu adalah 2 dikurangi beda ini kan. 2 dikurangi 1 ini kan. 1 ini adalah beda. Artinya di sini adalah 2, yaitu 2-nya A, dikurangin 1. 1-nya itu beda. Ya kan? Nah, setelah 2, 3. 3 ini adalah 2 ditambah 1 kan. Berarti A ditambah B. Ya kan? Lalu 2 selanjutnya adalah 3 ditambah 1. Tapi kita gunakan tetap A-nya nih. Berarti A ditambah berapa? 4 nih. Ditambah 1, 2 ya kan? Ditambah 2. 2-nya itu adalah beda kan? 2 kali bedanya kan? Nah, berarti barisannya seperti ini nih kalau 4. Gitu. Kita buktikan deh. Misalnya A-nya mau berapa ya? Misal A-nya itu adalah 3 misalnya. Berarti barisannya jadinya kayak gimana? Dan bedanya misalnya adalah 1 deh ya, berarti 3 kurang 1 2, lalu ini 3, lalu ini A nya 3 tambah 1 4, lalu ini 3 ditambah 2 kali 1 5. Betul kan? Barisan aritmatika kan selisihnya sama-sama 1. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk yang akan kita pakai nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi clue dari barisan aritmatika adalah kita mendapatkan bentuk itu untuk memudahkan kita menyelesaikan masalahnya. Jadi kita lanjutkan. Karena kita udah punya bentuk yang tadi nih, kita bisa manfaatkan juga. Tapi kita mau cari M kan? Gimana cara nyari M? Maka kita manfaatkan teorema Vieta dulu. Berdasarkan teorema Vieta. Nah, jadi kalau misalkan kalian dapat soal, ya, salah satu koefisien atau unsur tidak diketahui, dan akarnya juga tidak ada yang diketahui apapun, nah kalian bisa memanfaatkan teorema Vieta, gitu ya. Kalian punya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, tadi kan adalah min B per A ya, min B per A. Ini B-nya berapa? Apakah ini? Bukan ya, karena kan B-nya berarti harusnya pangkat 3, karena tidak ditulis, berarti koefisiennya pasti 0 ya kan, baru ini pangkat 2, dan jangan lupa ada pangkat 1, berarti 0 juga ya koefisiennya, baru M keluarga B-nya adalah konstanta ya kan. Nah, berarti ini min B per A adalah 0 per 1 sama dengan 0. Oke, kita list dulu deh. Terus habis itu perkalian dua ininya ya, dua akarnya. X3 ditambah X1 X4 ditambah X2 X3 ditambah X2 X4 ditambah X3 X4, ini adalah C per A ya kan, C per A, C-nya berapa? Nah, C-nya melibatkan M nih, berarti nanti ini pasti akan kita pakai, karena kan kita mau carinya M, dibagi 1 ya, atau negatif dari 3M plus 2 ya.
Selanjutnya apalagi yang kita punya dari theta? Perkalian 3 ya, 3 akarnya. Itu X2, X4 ditambah satu lagi X2, X3, X4 ya. Nah itu adalah min D per A. D-nya berapa? A, B, C, D 0 juga. 0 ya kan, 0 per 1, 0 ya. Lalu kita punya perkalian semua akarnya karena hanya ada 4 ya. Nah ini adalah koefisien konstanta, yaitu n kuadrat plus 1 atau n. Nah berarti nanti kita pasti akan menggunakan yang ini dan juga yang ini nih, tentunya dengan bantuan yang ke-1 dan ke-3 juga untuk menyelesaikannya. Nah, apakah semuanya harus kalian list kayak gini dulu? Enggak juga, kalian bisa menggunakan hanya beberapa tergantung dari soalnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, tadi kita punya hasilnya 0 ya. Tadi kita punya hasilnya 0, kita pakai dulu deh. Biasanya hasilnya 0 kadang mempermudah juga tuh. Nah, maka kita coba dulu di sini. Nah, hasilnya 0 kan ada 2, kita bisa pakai salah satunya aja. Yang ini bentuknya tentunya lebih mudah ya. Tadi X1, misalkan yang tadi barisan aritmatik yang kita punya, ini adalah akar-akaran nih, misalnya nih. Misalkan ini adalah X1-nya, X2-nya, X3-nya, X4-nya gitu kan. Karena akarnya kan membentuk barisan aritmatika kan, sehingga akarnya bisa kita simbolkan seperti tadi, yaitu X1-nya adalah A min B, ditambah ini adalah A, ditambah A plus B, ditambah A plus 2B. Nah, karena akarnya membentuk barisan aritmatika, sehingga seperti ini pasti bentuknya akan seperti ini, bisa kita jumlahkan nih langsung sehingga kita bisa dapatkan ini adalah 4A plus 2B sama dengan 0. Di sini kita bisa dapatkan 2B-nya sama dengan negatif 4A. B-nya berarti sama dengan negatif 2. Nah, kita simpan dulu deh. Kita simpan dulu ya. Selanjutnya, kita belum bisa dapat apa-apa dari situ, maka kita manfaatkan theta yang lainnya. Yang ada M-nya tentunya, karena kan kita memang mencari M kan. Nah, yang gampang dulu, berarti sebelum ke situ, berarti akar-akar yang kita punya, yaitu X1, X2, X3, X4 nih ya, berarti jadi berapa saja akarnya? Jadi di sini X1 itu kan tadi ya, adalah ini kan A min B ya, A min B, lalu kita punya juga X2-nya berarti adalah A, ya kan? Terus kita punya X3-nya berarti adalah A plus B, dan X4-nya adalah A plus 2B. Nah, di sini kan kita punya B itu min 2A. Langsung aja kita masukin. Berarti ini A min 2A. Ya kan? Jadinya A plus 3A kan. Jadi A plus 2A jadi 3A. Yang ini tetap ya, ini A. Terus yang ini berarti jadinya A min 2A kan, yaitu min A ya kan. Terus yang ini jadinya A min 4A kan, 2 kali 2, 4A, yaitu min 3A. Ya kan? Nah, ketika kita udah ini nih ya, kita udah lebih mengerucut lagi, karena cuma tinggal ada A aja, B-nya udah nggak ada. Berarti barisan aritmatika dari akarnya menjadi seperti ini ya. Min 3. Nah, menjadi seperti ini nih, udah lebih mengerucut lagi. Terus kita manfaatkan nih tadi yang kita punya, ya kan? Teorema Theta yang kita punya ada yang mudah dulu, perkalian seperti ini sama dengan tadi berapa? M kuadrat. Nah, kita pakai ini, kita kalikan aja. 3A kali A kali min A kali min 3A. Ini hasilnya haruslah M kuadrat. Nah, ini hasilnya berarti 9 apakah 4 ya? Sama dengan M kuadrat. Nah, berarti M-nya itu pastilah ini kan 3A kuadrat. Gitu ya. Nah, dari sini kita belum bisa dapat apa-apa juga karena kita belum tahu A-nya. Nah, udah pakai 2 masih belum dapat, berarti kita pakai hal lagi yang lain. Kita jangan pakai yang 0 lagi karena kan yang 0 udah kita pakai, makanya kita pakai yang lain yang hasilnya tadi nggak 0, yaitu ini kan yang perkalian 2, penjumlahan dari perkalian 2 akarnya. Nah, ini memang agak kompleks ya penyelesaiannya, tapi kalian harus diusahakan untuk bisa memahaminya dan bisa mengerjakan nantinya. Satu lagi,
34 ya. Sama dengan tadi adalah negatif 3M plus 2. Oke, kita masukkan deh angka-angka yang tadi. Ini adalah 3A kan, ini A. Ini adalah tadi 3A, ini yang A. Lalu satunya kan 3A, ini 3A. Nah, jangan pusing dulu sama semua ini, karena nanti pasti kita akan mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Gitu ya. Tambah min A, min 3A. Nah, sama dengan negatif 3M plus 2. Oke. Ini berarti dapat 3A kuadrat. Nah, ini kan 3A kuadrat kan? Langsung aja dikurang ya di situ. Ini 3A kuadrat. 3A kuadrat, lalu ini min 9A kuadrat, ini min A kuadrat, ini min 3A kuadrat, ini plus 3A kuadrat, sama dengan min 3M plus 2. Nah, ini ya. Nah, ini 0 kan? Ini juga 0. Nah, sisanya ini aja. Min 9 dikurang A, yaitu min 10A kuadrat, sama dengan min 3M plus 2. Sama-sama negatif, kita bisa kalikan negatif, jadinya hasilnya ini. Nah, kita punya ini 10A kuadrat itu adalah 3M plus 2. Kita juga punya tadi, M itu adalah positif negatif 3A kuadrat. Nah, berarti kita bisa gunakan nih. Ini kita anggap 1 ya. Dan ini kita anggap 2. Ya. Dari 1 dan 2 nanti kita bisa dapat nilai M. Dan 2 kita substitusi untuk mendapatkan nilai M-nya. Nah, itu kita punya 10A kuadrat sama dengan 3M plus 2. Nah, tadi kita punya yang pertama itu adalah M sama dengan plus minus 3A kuadrat. Sedangkan di sini 10A kuadrat, 10 sama 3, 10 bukan kelipatan dari 3 kan, makanya ini kita bisa kalikan 3 supaya nanti muncul tuh 3A kuadratnya gitu ya. Jadi ini 10, 3 dikali 10A kuadrat, atau bisa kita tuliskan jadi seperti ini ya. Terusnya ini berarti 9M plus 6. Nah, ini kita ganti ya, berarti dengan M tadi kan. Nah, ini dengan M, karena positif negatif, maka di sini kita harus tambahkan juga, ini adalah M, 9M plus 6. Tuh, udah deh. Kita bisa dapat, karena di situ ada 2, maka ketika dia positif, kita bisa dapatkan M-nya berapa ya? 9M plus 6, ya kan? Berarti kita bisa dapat M-nya adalah 6, ya. M-nya adalah 6. Lalu di sini, kalau ketika dia negatif, maka kita punya 9M plus 6, ya kan? Berarti berapa hasilnya? M sama dengan negatif 6 per 9. Udah deh, kita dapatkan ada 2 nilai M, gitu ya. Jadi nilai M yang mungkin itu ada 2. Nilai M tadi yang diminta nilai-nilai M juga kan. Nilai M yang mungkin adalah M sama dengan 6 atau M-nya sama dengan negatif 6 per 19. Ya. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Selanjutnya kita bahas lagi masalah lain yang mungkin bisa kita selesaikan juga dengan teorema theta, maupun bukan juga, tapi masih termasuk soal yang berkaitan dengan polinomial. Ya, bisa juga kita selesaikan dengan theta. Nah, misalnya ada masalah seperti ini. Diana menyukai desain sebuah roller coaster nih, masih berkaitan dengan yang tadi kan. Nah, roller coasternya desainnya itu masuk ke dalam terowongan gitu ceritanya. Nah, bisa dimodelkan dengan bentuk polinomial ini, gitu ya, dengan H ketinggian dan T-nya adalah waktu dalam detik. Yang mana polinomial ini adalah model roller coaster setelah dia menempuh 8 detik perjalanan keluar dari satu lingkaran atau loop gitu ya di suatu desain roller coaster. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah ini ya. Nah, ini adalah sumbu X yang menandakan waktunya dan sumbu Y menyatakan ketinggiannya, di mana H ini, X ini, maaf, sumbu X ini menyatakan posisi roller coaster
ya saat berada di terowongan. Jadi si X ini menandakan ini itu adalah terowongannya gitu ya. Terowongan. Ini adalah terowongan. Nah, ini adalah suatu terowongan. Terus katanya roller coaster masuk dalam terowongan pada detik ke-1. Mana masuknya? Berarti ya ini ya dia masuk berarti di sini pada detik ke-1, artinya di sini angkanya adalah 1. Ya, atau X sama dengan 1 karena X-nya adalah T, berarti ini adalah T sama dengan 1. Ketika Y-nya 0 kan dia masuk ke sini. Ya kan? Berarti saat di sini yaitu Y-nya 0 atau T-1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus katanya di sini ada beberapa pernyataan. Nah, interpretasi lain yang sesuai menggambarkan ini adalah pajak. Nah, karena di sini kita lihat di sini ya, dia masuk terowongan pada detik ke-1, yaitu ketika T1, T-1-nya 0. Kalian hubungkan T-1 0 dengan polinomial ini. Maka T sama dengan 1 itu apanya dari polinomial ini sih? Itu T sama dengan 1 itu adalah salah satu akar dari polinomial ini, dan T-1-nya itu adalah salah satu faktor dari polinomial ini. Betul ya, karena ketika T-nya sama dengan 1, maka ketinggiannya itu adalah 0 ya kan, maka dia merupakan salah satu akarnya T sama dengan 1 itu. Nah, di sini katanya roller coaster masuk ke dalam terowongan, dari bawah terowongan, berarti kaitannya pasti dengan akar-akar juga nih yang ditanya, karena kan kaitannya dengan terowongan ini. Kaitannya ketika dengan terowongan ini artinya ketika H-nya itu 0 ya kan, berarti fokus kita adalah untuk menyelesaikan ini, fokus kita berarti adalah mencari akar-akar rasional lainnya, gitu ya. Oke, kita coba tuliskan dulu di sini. Kita coba cari dulu ya akar-akar lainnya. Nah, di sini tadi kita punya bentuk polinomialnya adalah HT sama dengan negatif T pangkat 3 plus 13T kuadrat min 39T plus 27 ya. Nah, plus 27. Katanya dia masuk ke terowongan pada detik ke-1. Nah, berarti T sama dengan 1 adalah salah satu rasional. Rasional dari polinomial ya. Rasional dari polinomial itu. Nah, kita berarti tugasnya adalah mencari atau menentukan akar rasional lainnya nih. Nah, ini bisa kalian kerjakan dengan cara seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, atau bisa juga nih kalian manfaatkan teorema Vieta untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu ya. Coba nih sekarang. Coba kita pakai cara teorema Vieta dulu ya. Nanti kita samakan apakah jawabannya sama. Di sini kita punya misalkan akar-akarnya adalah T, karena ini kita T ya, maka T1, T2, T3 misalnya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan T1 tambah T2 tambah T3 itu adalah min B per A. Berarti adalah 13 ya. Nah, ini A-nya 13. Nah, kita punya salah satu T-nya itu 1. Misalkan adalah T1 lah ya. Berarti ini 1 tambah T2 tambah T3 sama dengan 13, atau T2 ditambah T3 misalnya berarti adalah 12. Nah, kita belum bisa cari apa-apa kan dari sini. Kita pakai rumus teorema Vieta yang lainnya. Yang mana misalkan? Yang perkalian. Boleh ya, biar lebih mudah. Nah, karena kan kita belum tahu nih, cuma tahu satu aja. Ini adalah berarti T1, T2, T3 itu adalah D per A ya. D per A, ingat ini ada 3. Berderajat 3, A, B, C, D ya. Plus, minus, plus, minus ya. Jadi ini min D per A. Gitu ya.
tadi T1-nya 1, ini T2, T3 sama dengan min D. Berarti min 27 per min 1 ya, atau sama dengan 27. Selanjutnya, berarti kita punya T2, T3-nya sama dengan 27. Nah, dari dua ini ya, bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai T2 dan juga T3-nya. Gimana caranya? Nah, ini berarti kan bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini kan. Ya. Nah, kita substitusikan nih ke sini. Ya, ini misalkan nomor 1 ya, ini 2 misalnya. Kita substitusikan nih 1 ke 2. Kita dapat seperti apa? Tadi 2-nya adalah T2 T3 sama dengan 27, ya kan? T2-nya adalah 12 min T3, kita masukkan di sini. 27 kita sederhana kita kalikan ini jadi plus 12 T3, kita pindahkan 27-nya. Nah, ini kan, atau kita kalikan dengan negatif 1 sehingga kita bisa dapatkan bentuknya jadi seperti ini. Nah, berarti dari sini T3-nya bisa kita cari dengan cara memfaktorkan, ya kan? Dengan cara memfaktorkan. Gitu ya. Berarti ini dapat 9 sama min 3 ya. Berarti kita punya T3-nya itu adalah 9 ya, atau T3-nya itu adalah 3, ya kan? T3-nya adalah 9 atau T3-nya itu adalah 3. Nah, dari sini kita bisa dapat nih T2-nya. Tadi T2 sama dengan 12 dikurang T3 kan? 12 kurang T3. Nah, untuk T3-nya sama dengan 9, maka di sini kita dapatkan T2-nya adalah 12 kurang 9, yaitu 3. Nah, di sini untuk T2-nya sama dengan 3, maka kita dapatkan T2-nya itu adalah 12 min 3 sama dengan 9. Jadi sama ya. Jadi sama nih. Ya kan? Jadinya memang kita punya faktornya itu tadi 1 dan 3 sama 9. Gitu ya. Jadi kita punya 3 faktornya. Sehingga gambar yang tadi, kita kembali ke gambar yang tadi, kita udah dapat faktornya 3 dan 9 ya. Satunya lagi 3 dan juga 9. Nah, berarti 3 pasti di sini kan? Nah, pasti 9 pasti di sini. Ya kan? Nah, kita sekarang lihat sesuai. Masuk terowongan dalam detik kedua. Enggak ya? Karena ini 1, ini aja 3, 9. Jadi jelas beda ini. Masuk terowongan pada detik ketiga. Nah, lihat apakah ini masuk terowongan? Ini dia masuk terowongan nih. Dan ini tuh masuk di terowongan nih ya, masih di bawah terowongannya. Dan ini ke sini. 3 kan, terusnya dia ke sini kan? Artinya dia masuk atau keluar terowongan? Keluar ya, berarti ini salah. Keluar dari bawah tanah terowongan. Keluar, ini bawah tanah terowongan, karena ini terowongan kan, ini bawahnya, ini keluar katanya. Betul ya? Masuk ke dalam terowongan pada detik ke-9. Ini 9, berarti ke sini, ini masuk terowongan lagi. Betul ya? Katanya pada detik ke-12, intinya tidak. Nah, berarti kita dapatkan jawabannya ini. Betul. Seperti itu. Sehingga dia tadi yang benarnya adalah ini dan juga yang ini juga tentunya bisa kalian selesaikan juga nih yang tadi dengan cara Horner. Ya, bisa juga kalian selesaikan dengan Horner. Nah, salah satunya saya selesaikan juga dengan Vieta seperti ini. Boleh silakan kalian tentukan ini akar selain tadi, selain T sama dengan 1, apakah benar 3 dan 9 dengan menggunakan Horner. Silakan kalian coba untuk bisa lihat apakah sama atau tidak. Jawabannya nanti pasti sama gitu ya. Oke. Untuk kali ini saja yang dapat disampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Teorema Vieta nanti akan sangat digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Di soal-soal UTBK seperti itu juga nanti ada beberapa soal juga yang tentang polinomial dan bisa memanfaatkan teorema Vieta untuk mengerjakannya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.